selanjutnya itu adalah bagaimana caranya kita mengubah integral kartesius ke dalam integral polar. Ingat ya, ada dua cara yang perlu kita lakukan untuk mengubah integral kartesius ke dalam polar. Yang pertama, kita harus ingat bahwasanya kalau di kartesius X, kalau di polar itu adalah R cos theta. Kalau di kartesius Y berarti di polar itu R sin theta. Kemudian kita ingat prinsipnya, kalau di kartesius itu dx dy atau dy dx, maka kalau di polar itu jadi R dr d theta. Ingat, R-nya ada ya. Biasanya kebanyakan saya perhatikan cuma ganti dx dx itu dengan dengan dr d theta. Padahal di sini ada R yang harus diikutkan. Kayak gitu ya. Oke, langsung saja ke contoh 1.7. Coba perhatikan contoh 1.7 di sini. Contoh 1.7 ini, kalau kita hitung menggunakan integral kartesius biasa, ini nanti kita akan menemui kesulitan. Karena di sini ada bentuk akar. Oleh karena itu, di sini kita ada fasilitas untuk menghitung integral ini dengan integral polar yang nanti jauh lebih mudah. Cuma ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengganti integral kartesius ini ke dalam polar. Caranya gimana kalau kita ketemu bentuk soal kayak gini? Caranya sama persis dengan yang sebelum-sebelumnya, kita harus identifikasi daerah R-nya. Kalau kita ketemu bentuk kayak gini, R-nya harus kita identifikasi. R-nya apa di sini? Ingat di soal ini, bentuknya dy dx. Berarti kita harus identifikasi batasan Y. Batasan Y-nya berada di antara apa ini? Di soal ini? 0 sampai 1 min Ya, X 0 kuadrat. sampai akar 1 min X kuadrat. Kemudian kita punya batasan X. X-nya berada di antara apa? X-nya berada di antara apa ini? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kayak gini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah identifikasi R, kita identifikasi fx, y-nya. Fx, y-nya apa? Yang ada di dalam integral ini fungsinya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah identifikasi soal ini, langkah selanjutnya standar kita buat grafik. Ini apa ya? Kok contoh 1? Ini saya hapus dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya seperti tadi saya bilang gitu ya, kita harus buat sketsa atau menggambar daerah R-nya di bidang XY kayak gini. Kita punya sumbu X, ke sana sumbu Y. Perhatikan di sini, Y-nya itu berada di antara 0 sampai akar 1 min X kuadrat. Nah, kita harus memperhatikan batas ujung-ujungnya. Di situ ada Y sama dengan 0 dan ada Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, coba perhatikan di sini. Selain itu, saya punya batasan X. X-nya berada di antara apa? 0 sampai 1. Oh, berarti kita sorot dulu X-nya. Nanti 0 itu ada di sini, dan misalnya 1 itu ada di sini. 1. Oh, berarti nanti ada di daerah ini X-nya. Kemudian kita punya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu apa kalau di bidang kartesius? Sumbu X atau sumbu Y? Y sama dengan 0 di mana gambarnya? Sumbu X. Nah, ini Y sama dengan 0 itu sepanjang ini. Kemudian saya punya Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Ini berupa apa ini? Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, dia di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Di atas. Di atas. Tapi ini apa bentuknya? Berupa apa kurvanya?
Lingkaran R sama dengan 1. Ya, lingkaran jari-jarinya 1. Tapi ingat, tadi batas X-nya di antara 0 sampai 1. Oh, berarti nanti dia cuma berupa seperempat lingkaran. Jari-jarinya 1, kayak gini. Nah, ini kurva yang di sini itu adalah Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Ini adalah daerah R-nya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mengubah ke dalam sudah membuat sketsanya di bidang XY, langkah selanjutnya kita identifikasi kalau Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, itu berupa seperempat lingkaran dengan jari-jari 1, berarti dalam polar nanti ini kita bisa tuliskan R-nya sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, selanjutnya daerah R ini, theta paling kecilnya di mana? Di sini. Ini itu theta sama dengan 0. Theta paling gedenya di mana? Di sini. Ini nanti theta sama dengan berapa? Antara ini ke sini? Pi per 2. Kayak ini. Nah, berarti kita disuruh menghitung integral ini. Sama saja saya menghitung, di situ kan saya disuruh menghitung X kuadrat plus Y kuadrat dy dx, batasnya dari 0 sampai akar 1 min X kuadrat, di sini dari 0 sampai 1. Nah, ini susah, berarti saya harus transformasi ke dalam bentuk integral polar. Ingat, dalam polar, kalau saya punya fx, y seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat, tidak lain ini, nanti kalau saya ubah ke fr, theta, x kuadrat plus y kuadrat ini sama saja dengan apa? Kemarin? R kuadrat. Kayak gitu. Nah, berarti ini kita ubah di sini. X kuadrat plus Y kuadrat, kita ubah jadi R kuadrat. Kemudian ingat, tadi dy dx itu sama saja dengan apa kalau dalam polar? R dr dr d theta. Berarti ini kita ubah ke R dr d theta. Nah, sekarang tentukan batasan R. Gunakan cara yang tadi. Bagaimana cara menentukan batasan R? Itu kita harus menarik garis lurus. Garis lurus ini awalnya di pusat koordinat. Kita tarik garis lurus ke arah sana gitu. Nah, ini misalnya garis L. Kalau L ini saya tarik ke bawah, saya tarik ke atas, berarti dia menyapu semua R. Oh, berarti garis L ini mewakili semua daerah R. Sekarang kita perhatikan, dia masuk ke daerah R ini pertama kali di sini. Nah, di sini itu R berapa? 0. Berarti batas bawahnya di sini 0. Kemudian dia pertama kali keluar dari R di sini, yaitu di titik ini. Titik ini mewakili siapa? Kurva ungu ini kan, R sama dengan 1. Berarti batas atasnya 1. Kemudian, kita butuh batasan d theta. D theta paling kecil dari daerah R ini di siapa? 0. Theta sama dengan 0. Paling gedenya di mana? Pi per 2. Pi per 2. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, baru kita integralkan. Berarti saya punya, sebelum kita integralkan, sederhanakan dulu di sini, 0 sampai Pi per 2, 0 sampai 1, R pangkat 3, dr d theta. Kemudian kita integralkan 0 sampai Pi per 2, integral R pangkat 3 dr berapa? 3 per 4. R pangkat 4. Per 4, R pangkat 4, gitu kan? Batasnya dari 0 sampai 1 d theta. Kemudian kita substitusikan batasnya. Jadi berapa ini? 0 sampai Pi per 2 1/4 d theta, gitu kan? Berarti ini berapa ini integralnya yang terakhir? 1/4 theta. Batasnya dari 0 sampai Pi per 2. Berarti ini berapa? Pi per 8. Nah, lebih mudah kan?